Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di channel Edu Kreator, edukasi kreator tentunya, kreator YouTube. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, pertanyaan dari sobat Kang Nia. Kang Nia bertanya di mana? Di bantuan YouTube tentunya. Nah, lalu apa nih yang ditanyakan? Ditolak monetisasi dengan keterangan konten digunakan ulang. Nah, berulang-ulang kawan-kawan kita kena konten digunakan ulang. Baik konten digunakan ulang maupun konten berulang, nah itu alasan penolakan yang paling sering. Ada satu lagi tuh alasan penolakan yang paling sering. Konten tidak memenuhi syarat monetisasi. Jadi langsung tertulis di tab monetisasinya, tidak memenuhi syarat monetisasi. Jadi 3 aja tuh penolakan monetisasi. Yang pertama, konten digunakan ulang. Yang kedua, konten berulang. Yang ketiga, tidak memenuhi syarat monetisasi. Ya, itu aja tuh. Lalu kita coba lihat dah bagaimana, keterangannya. Keterangan menyebutkan konten yang digunakan ulang. Mohon masukannya untuk permasalahan yang saya hadapi. Namun screenshot yang diberikan malah dashboard channelnya. Harusnya kan screenshot yang diberikan itu di tab monetisasi. Nah, di sini kadang-kadang kita bingung juga lihat kawan kita, dia ditolak monetisasinya, tapi screenshot yang diberikan loh kok malah dashboard yang dikasih. Harusnya kawan-kawan nge-screenshot apa? Tab monetisasinya. Entah itu di aplikasi YT Studio yang ini nih, atau di browser YT Studio browser. Itu tinggal pilih aja dah mau screenshot yang bagian mananya. Soalnya di situ ada keterangannya. Misal nih kita kena konten yang digunakan ulang. Ada keterangan tambahan di bagian bawahnya. Atau kita kena konten berulang, ada juga keterangan tambahan di bagian bawahnya. Saya selalu meminta screenshot tab monetisasi yang di YouTube Studio Browser. YouTube Studio Browser kan yang ini nih. Nunggu pakai jari nih, diperbesar dulu. Masuk di YouTube Studio Browser, turunkan di bagian bawah sini, ada logo dolar. Logo dolar ini diklik di tempat kawan-kawan ngecek-ngecek jam tayang atau kalau mau ngajuin monetisasi. Klik yang ini lalu screenshot supaya bisa kita tahu apa nih persoalan dari channelnya. Balik lagi channel ini kawan-kawan bisa lihat 5 hari yang lalu nih katanya udah 5.000 subscriber, mantep banget. Nah ini, terjadi penambahan 1.000 subscriber dalam 28 hari terakhir. Channelnya mantap, hanya kurangnya ya karena ditolak monetisasinya. Kena konten yang digunakan ulang. Solusi paling mudah untuk channel ini ialah mengajukan banding. Banding, seperti yang selalu saya utarakan. Bagaimana itu bandingnya? Tanya aja di bantuan komunitas, nanti saya kasih. Yang paling utama ini nih, video banding hanya akan diterima jika Anda mengikuti pedoman dan format konten yang ditentukan. Ini kuncinya, harus mengikuti pedoman format dan pedoman konten. Format itu yang mana tuh, Kak? Format itu yang ini nih, bagaimana bentuk videonya. Pertama, berupa video saja, tidak boleh memasukkan informasi banding di dalam deskripsi. Biasa nih ada juga saya dapat, jangankan informasi di dalam deskripsi, thumbnail dia buatkan untuk video bandingnya. Deskripsi aja kagak boleh, apalagi dibuatkan thumbnail. Coba kawan-kawan pikirkan dah, dia buatkan thumbnail untuk video bandingnya. Aduh, di thumbnail-nya ditulis, "Mohon maaf YouTube, tolong monetisasi saya diterima." Kacau bener. Durasi kurang dari 5 menit. Ada juga ngirim ke saya video bandingnya, ini kok ditolak. Pas saya lihat video bandingnya 20 menit, ini apaan ini? Padahal kan udah ada pedoman, apa, pedoman apa sih namanya tadi tuh? Lupa lagi saya apa apa itu. Format, format videonya.
Nah, jadi buat video 20 menit, gagal berkas, belum ditonton video bandingnya udah gagal, maksimal 5 menit. Di-upload tidak publik, harus diingat jangan dipublikkan video bandingnya, dipublikkan gagal berkas lagi. Nah, gagal berkas istilahnya. Lalu habis itu ada juga, dia upload video bandingnya ke channel-nya yang satunya. Nah, jadi channel A yang ditolak. Video bandingnya diupload ke channel B, lalu linknya dia isi ke banding yang di channel A. Kacau juga. Dia ngirim ke saya, "Ini nih Bang video bandingnya." Saya play, lalu saya cek channelnya ini monetisasi. Lalu, "Untuk apa ngajuin banding?" Katanya bandingnya ditolak. Dia bilang, "Bukan yang itu channelnya Bang, tapi yang ini." Waduh, kok bandingnya di-upload di channel B? Dia bilang, "Karena channel B kan udah monetisasi, siapa tahu lebih didengar." Aduh, salah. Ini yang namanya salah asuhan juga, salah asuhan acaranya. Aduh, kacau bener kan? Dinarasikan dalam bahasa Inggris. Nah, baca baik-baik dah. Yang pertama ditulis apa? Dinarasikan dalam bahasa Inggris. Nah, walaupun ada nih di bagian bawahnya menampilkan subtitle bahasa Inggris jika dinarasikan dalam bahasa lain. Iya ngerti, saya tahu. Kawan-kawan narasikan dalam bahasa Indonesia lalu diisi subtitle bahasa Inggris. Subtitle bahasa Inggris diisi kan repot juga sebenarnya kan repot untuk nulis subtitle bahasa Inggrisnya. Lalu kenapa kagak subtitle bahasa Inggrisnya yang langsung aja dibaca di videonya? Itu skrip videonya masukkan di Google Translate, lalu baca skripnya. "Begini Kak, kalau saya baca bahasa Inggris itu kurang fasih, jadi lebih baik bahasa Indonesia disertai subtitle bahasa Inggris." Lah, yang bilang harus fasih itu siapa? Kan ini video di-upload tidak publik. Kalau tidak publik artinya yang nonton hanya yang tahu linknya kan hanya YouTube dan yang punya channel. Artinya mau fasih atau kagak, kagak masalah. Udah banyak yang saya pandu video banding. Saya haruskan mereka itu menggunakan bahasa Inggris, lalu nanti disertai dengan subtitle bahasa Inggris juga. Subtitlenya bahasa Inggris juga. Nah, bicaranya bahasa Inggris, subtitlenya bahasa Inggris. Lalu bagaimana bicara bahasa Inggris? Itu gampang, misalkan nih ini skripnya, kita tulis skripnya, lalu ini kita taruh di depan sini. Nah, ini kan kawan-kawan kagak bisa lihat kan, kagak bisa lihat. Tapi saya kan bisa lihat, saya baca nih di sini. "Halo YouTube, I'm Tamlika from channel Edu Creator." Nah, tinggal dibaca aja kayak begitu, apa susahnya. Fasih kagak masalah, yang penting kan monetisasi kita diterima. Gimana yo? Yang penting diterima atau gimana? Nah, itu persoalannya. Persoalannya itu mau diterima apa kagak. Nah, gimana yo? Jadi ini baru supaya lulus berkas. Ini baru lulus berkas. Lulus berkas di akhirnya kan ditonton dah. Ditonton video bandingnya. Nah, isi video bandingnya juga kagak boleh asal-asalan. Yang harus disertakan dalam video banding ini harus dicatat baik-baik nih, soalnya banyak juga yang, isi video bandingnya itu, wah panjang bener maksudnya ke sana kemari. Makanya biasa kadang-kadang itu saya baru nonton video bandingnya itu udah tahu bahwa ini baru 6 detik saya putar video bandingnya udah saya tutup lalu saya kirim ke orangnya, "Salah nih video," padahal baru 6 detik saya tonton, kok bisa tahu saya bilang itu video salah apa kagak. Cara taunya itu gampang bener sebenarnya. Kami ingin memahami cara Anda membuat konten. Nah, ini nih kata YouTube, mau tahu bagaimana cara buat konten dan mengetahui proses di balik pembuatan konten tersebut. Ini harus dicatat baik-baik nih, yang ini yang paling utama. Lalu, kenapa bisa 6 detik saya tonton videonya udah salah? Karena di sini udah ditulis. Mana itu? Coba kita perlihatkan dah. Di sini menyertakan URL channel Anda merujuk pada pedoman konten AdSense, pastikan Anda membahas bagian tertentu dalam kebijakan dan memberikan contoh kepatuhan channel Anda terhadap pedoman kami. Nah, ini saya kagak tulis nih di sini, tapi yang harus kawan-kawan hafal ialah 30 detik pertama pada video banding itu harus memperkenalkan diri dan channel. Nah, kalau kagak percaya kawan-kawan bisa tulis aja di Google, pedoman video banding monetisasi. Kita tulis deh supaya kawan-kawan pada lihat bagaimana cara mencari pedoman video banding.
buka Google dulu, lalu habis itu kawan-kawan tulis di situ, pedoman video banding banding YouTube. Oke, lalu akan muncul nih, ini nih, mengajukan banding tidak tindakan pedoman komunitas bukan, yang ini nih, mengajukan banding atas penangguhan dari program partner. Artinya, gimana sih video banding kalau kita dismonet atau ditolak monetisasinya? Ada di bagian sini 30 detik ini mencantumkan URL channel di 30 detik pertama. Mencantumkan URL channel Anda di 30 detik pertama, oke? Jadi makanya baru 6 detik saya tonton videonya udah saya tahu salah nih, salah. Habis kemana-mana sih videonya baru dibuka sudah mohon maaf YouTube ini saya begini-begini. Lah kenapa mohon maaf? Emangnya lebaran ini mohon maaf? Kayak begitu. Kagak ada urusan mohon maafan, yang penting 30 detik pertama itu harus mencantumkan URL channel. Buka tuh channel, buka, tunjukkan ke layar. Halo YouTube, I'm from channel, Edu Creator. Buka channelnya ada URL channel di ujung bawah, tunjukkan URL channelnya, lalu tunjukkan, "This is, me Tamlika, this is my channel." Tunjukkan HP-nya, pakai HP begini pinjam aja HP satu lagi untuk ngerekam. Video banding itu apa sih sebenarnya? Video banding itu ialah klarifikasi, oke? Klarifikasi. Untuk apa kita klarifikasi? Karena kita mengalami sebuah tuduhan. Tuduhan apa? Ya itu tadi, tuduhannya ini, konten digunakan ulang. Kita dituduh menggunakan ulang konten orang lain, padahal itu konten original kita sendiri. Nah, otomatis kita butuh klarifikasi. Klarifikasinya itu apa saja? Menunjukkan diri Anda dalam video tersebut atau bagaimana cara mengisi suara di video tersebut. Jadi kita bisa tunjukkan diri kita, "Ini saya, ini saya ada di video ini, ada kan ada kan?" Nah, begitu. Terus habis itu menunjukkan bisa juga kita tunjukkan, "Ini bangunan yang ada di sini, ini bangunannya, ini video di channel saya, ini video di channel saya." Buka videonya, buka aplikasi YouTube di HP-nya, kagak masalah. Terus menunjukkan bagaimana konten Anda direkam. Ya, ini kan kita butuh menunjukkan yang kayak tadi. Menunjukkan konten Anda diedit. Artinya ini kan kita membuktikan kepemilikan atas konten tersebut. Bukan mohon maaf, kayak begitu. Buka aja channel Tamlika, banyak bener itu video seputar ditolak monetisasi udah saya buat dan udah banyak bener yang lolos.